Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 51. Tidak seperti wanita bercerai pada umumnya, Amel tidak trauma, tidak sedih, tidak pula memaki jika semua laki-laki sama saja. Habis mandi sepah dibuang. Ia hanya berpikir bahwa semua adalah kekeliruan yang dibuatnya sendiri. Salah karena menyetujui untuk dinikahi hanya sementara, walau dengan alasan untuk membahagiakan bapak, tapi nyatanya bapaknya tidak bahagia. Keluarga kecil itu tengah berkumpul di ruang keluarga. Bapaknya Amel, Haris, sibuk mengikir kayu yang sudah berbentuk asbak. Adiknya Amel, Rafa, menatap layar televisi sambil nyemil. Mereka hidup normal seperti biasa, tidak merasakan kehilangan atau apapun, tidak pula ingin membahasnya. Kapan kamu skripsian? Tanya Haris kepada Amel, yang ditanya sedang fokus membalas pelanggan hijabnya hanya menoleh sesaat. Semester ini, aku maju proposal dulu. Kalau bisa selesai, bisa langsung garap. Jelas Amel. Haris manggut-manggut. Dia nggak ada ganggu kamu kan? Tanya Haris. Yang pria itu maksud adalah mantan suami putrinya. Alvin, tanya Amel, sekedar memastikan. Haris mengangguk. Nggak ada, kami udah hidup masing-masing. Nggak ingin saling mengganggu, ucap Amel. Bapak hari ini jualan, tanyanya, mengalihkan pembicaraan tentang seseorang yang tidak ingin ia ingat lagi. Haris tersenyum, ia mengakhiri aktivitasnya. Jualan, tapi sedikit siang. Kamu gak ke kampus? Tanya Haris balik. Ke kampus lah, emang kayak si Ono. Pilek dikit gak masuk sekolah, cibir Amel. Melirik adiknya yang asik sendiri. Merasa tersindir perkataan kakaknya, Rafa segera menoleh. Tatapannya tajam. Apa katamu? Tanyanya. Amel terkekeh pelan. Gak apa-apa, ada laki lemah di sini, sindirnya. Rafa tidak terima. Ia melempar bantal kecil di pangkuannya, namun tangan bapaknya segera menangkap. Rafa, jangan kasar sama kakakmu, larang Haris. Tetap dengan nada lembutnya, Rafa mendengus. Dia duluan mengejek aku, Pak. Jelas-jelas aku demam begini. Sakit tahu, gelayangan. Gimana mau masuk sekolah, gerutu Rafa. Alah, bilang aja mau main game, ejek Amel lagi. Ia begitu suka mempermainkan adiknya. Itulah hiburan baginya dan sedari dulu cukup itu. Ya udah Pak, Amel mau berangkat ngampus, ucap Amel, beranjak lalu mencium tangan bapaknya. Sedangkan Rafa melirik malas tangan kakaknya yang menjulur. Salim gak? Mau jadi anak durhaka kamu? Mau jadi adik durhaka kamu? Ancam Amel. Rafa mencebik, walau malas ia tetap mencium tangan sang kakak. Amel tersenyum lalu mengusap pucuk kepala sang adik yang ia sayangi itu. Jika teringat saat remaja, itu memergoki kakak iparnya selingkuh dan memilih menutup mulut. Jika teringat saat remaja itu memergoki kakak iparnya selingkuh dan memilih menutup mulut, betapa baiknya sang adik. Dan justru Amel yang merasa bersalah karena mengajarkan kepada remaja itu untuk menutupi perilaku buruk seseorang. Begitu Amel membuka pintu, ia justru harus dibuat terkejut karena kedatangan Ramdan. Pria itu tersenyum hangat, khas seorang pria berwibawa dan ramah. Tidak ada gelagat angkuh dalam sikapnya. Wajar, kini kampus sudah hangat membicarakan pria itu. Dan popularitas mantan suaminya saat ini redup begitu saja. Walau seminggu yang lalu sempat heboh kabar bahwa Alvin telah bercerai dengan istrinya, Amel tak ambil pusing. Ia hanya akan mengangkat bahu jika teman-temannya tanya alasan kenapa mereka bercerai. Bilang saja mungkin udah gak cocok, lalu menampilkan wajah datar tanda tak mau diganggu. Setelahnya aman terkendali. Kak, kenapa kesini? Tanya Amel heran. Walau sudah beberapa kali Ramdan berkunjung, tapi tetap saja ia tidak terbiasa. Rasanya seperti tengah dikunjungi seorang kekasih ke rumah. Apa kabar Pak? Tanya Ramdan. Belum menjawab pertanyaan Amel dan memilih menyapa lebih dulu pria yang menatapnya di belakang punggung Amel. Alhamdulillah sehat. Kamu gimana nak? Tanya Haris setelah pertemuan pertama mereka di rumah ini. Bapak Amel itu memang sudah bisa ramah dan nyambung dengan Ramdan. Begitu pula sebaliknya. Sehat Pak. Mel, aku kesini cuma mau anterin ini. Ramdan mengangkat plastik hitam yang ia bawa.
Ibuku suka bikin karamel, tadi pagi sengaja bikin banyak buat aku bawa ke sini. Untuk Bapak, Rafa sama kamu, jelas Ramdan. Amel menatap kresek hitam itu bergantian dengan wajah Ramdan. Ia meringis sendiri. Lagi-lagi merasa seperti remaja jatuh cinta, lalu diantarkan berbagai makanan oleh pacarnya. Aku terima ya, tapi lain kali gak usah repot-repot, Kak. Aku jadi gak enak sama ibumu. Kakak tahu sendiri, dulu ibu kakak kurang suka sama aku. Seharusnya aku yang kini deketin ibumu. Belum selesai Amel bicara, ia menutup mulut, merutuki perkataannya yang kelewat batas. Mengapa jadi dirinya yang seperti terang-terangan siap untuk jadi menantu? Ramdan dan Haris tertawa mendengar pernyataan Amel. Iya nggak apa-apa, ibuku nggak kayak dulu kok. Dia kecewa berat karena kepergian Cahyati. Sekarang lagi pencarian mantu, kalau kamu mau. Ramdan melirik ke arah Haris. Atas izin bapakmu juga, bisa aja aku ajukan kamu ke ibuku. Haris yang mendengarnya terlihat berbinar matanya. Bertemu dengan Ramdan sudah mengukir kembali harapan bahwa anaknya bisa kembali merajut bahtera rumah tangga dengan pria pilihannya. Wajah Amel memerah, bertambah tersipu ketika bapaknya justru menggodanya. Sepanjang Amel mau untuk berumah tangga lagi, bapak akan setuju. Yang penting pria itu pilihannya. Bapak gak akan maksa-maksa, jelas Haris. Padahal tidak bermaksud menggoda anaknya, namun Amel merasa malu mendengarnya. Haris hanya bercermin pada masa lalu, bahwa Alvin adalah pria yang secara langsung ia pilihkan untuk putrinya. Padahal seharusnya ia peka saat anaknya ingin dilamar oleh seseorang pria bernama Ramdan adalah karena putrinya menjatuhkan pilihan kepada Ramdan, bukan pada sosok Alvin. Seharusnya dari awal ia merasa curiga, kenapa tiba-tiba putrinya setuju menikah dengan Alvin. Karena apa? Ya karena dirinya. Secara tak langsung adalah ulah dirinya yang membuat Amel merasakan penderitaan selama ini. Mau gak sama Ramdan, nak? Tanya Haris. Ia seperti sudah bisa menebak bahwa kedua orang berbeda gender di hadapannya ini saling menaruh hati. Bapak, udahlah, nanti aja itu. Aku mau pergi ke kampus, gila Amel. Ia berbalik untuk mengambil helm. Katanya mau ke kampus, kok malah balik? Tanya Haris heran. Mau ambil helm, sahut Amel cepat. Ia hanya tak ingin terlalu lama berada dekat dengan Ramdan, malu dengan pembicaraan tadi. Helmnya udah kamu pakai itu, ucap Haris diakhiri dengan kekehan. Ramdan juga begitu menahan tawa, sedangkan Amel langsung menghentikan langkah, menepuk sesuatu yang keras dan besar yang menempel di kepalanya. Aduh, bego sekali, rutuknya pelan. Mel, jangan cepet-cepet, perhatikan jalan, interupsi Ramdan yang mengawasi jalannya kendaraan roda 2 milik Amel dari belakang. Amel hanya menganggukkan kepala, tak berani menoleh ke samping, ia malu. Kamu mau kemana? Tanya Ramdan karena saat berada di bawah flyover, Amel memilih berbelok ke arah kanan yang bertolak belakang arah kampus. Mau ke toko kain dulu, Kak? Kakak duluan aja ke kampus, teriak Amel agar Ramdan mendengarnya karena semakin banyak kendaraan lalu lalang sekelilingnya semakin berisik. Amel melangkahkan kakinya ke sebuah bangunan yang sudah biasa ia kunjungi. Lekuknya sangat ia hafal, bahkan letak kain apa saja di tiap-tiap rak sudah di luar kepala. Seperti biasa, Amel akan melangkah ke bagian rak yang terletak di ruang 2, bukan ruang utama. Berjalan pelan menelusuri rak itu, entah kenapa bayangan Alvin hadir. Saat pertama kali pria itu menemaninya ke sini, merecokinya dengan saran kain yang menurut pria itu bagus, hingga untuk pertama kalinya Amel sadar betapa tampannya Alvin. Apalagi di posisi mereka yang begitu dekat waktu itu. Lupakan. Amel menggereng keras, ia memijat dada, memastikan bahwa di hatinya hanya ada seorang Ramdan dari dulu. Pacarnya yang pernah dibawa ke sini mana, Mbak? Tiba-tiba Amel dikejutkan dengan Kohlim yang datang tiba-tiba. Pria berperawakan gempal bermata sipit itu tersenyum menggoda. Yang mana? Amel pura-pura pilon, walau mengerti siapa yang dicari Kohlim, karena hanya Alvin yang ia bawa ke sini. Yang tinggi putih itu loh, yang milihin kamu kain waktu itu. Aku padahal inginnya apa, tapi gak sempet. Pernah lihat beberapa kali di perusahaan konveksi, tapi aku lupa-lupa ingat. Tapi kayaknya orang yang sama, jelas Kohlim. Oh, udah lama itu ya? Tanya Amel. Itu Pak Alvin, dosen saya di kampus. Kami kebetulan aja ketemu di sini. Jelas Amel. Iya memang secara kebetulan karena Alvin tiba-tiba membututinya hingga ke toko ini. Masa cuma dosen, bukan pacar? Tanya Kohlim. Amel menggeleng tersenyum manis. Bukanlah, saya masih single, nunggu ada yang minang, balas Amel dengan nada bercanda. Membuat Kohlim tertawa. Iyalah terserahmu, semoga ada yang mau ya, ucapnya seperti terdengar mengejek. Tapi Amel tahu Kohlim hanya bercanda.
Koh bukannya doain yang bener, rajuk Amel. Kohlim hanya tertawa. Ya udah, pilih-pilih sesukamu. Hari ini bakal ada diskon, ujarnya hendak berlalu. Beneran Koh, tapi nggak ada tulisannya, heran Amel sekaligus senang. Sengaja, hanya orang hoki yang dapat, sahut Kohlim lalu melanggang meninggalkan Amel yang kegirangan. Setelah dari toko, sesuai dengan deadline pesanan dari pelanggannya, Amel harus langsung ke perusahaan konveksi agar kain itu segera menjelma menjadi penutup kepala sekaligus penutup aurat wanita itu. Ia memarkirkan kendaraan roda duanya. Saat melangkah ke bangunan bergaya klasik itu, ia disambut oleh manajer perusahaan. Melambaikan tangan dan menyapa sopan. Mbak, aku mau untuk pesananku kali ini agak cepet waktunya. Biasanya kan aku matok seminggu deadline untuk 2 gulungan kain, tapi ini karena pesanan ibu-ibu pengajian 5 hari, kira-kira bisa ya? Tanya Amel ke manajer. Si manajer yang berjenis kelamin wanita itu mengangguk menyanggupi permintaan Amel. Bisa Mbak, karena kami juga kebetulan ada penambahan tenaga kerja, jadi bisa lebih cepat prosesnya, ucap wanita dengan high heel yang lumayan tinggi itu. Amel sedikit menatap ke sana, membayangkan ia mengenakannya sepertinya akan jatuh oleng. Tidak biasa. Makasih ya Mbak, padahal aku sering dapat diskonan, tapi malah permintaanku berlebihan gini, terang Amel. Merasa sungkan sendiri, ia sudah banyak terbantu karena diskonan yang selalu ia dapat. Biaya yang harus ia keluarkan full bisa jadi setengah karena perusahaan itu selalu diskonan. Kalau tidak ada banner atau spanduk besar terpapang di depan gerbang atau tembok dekat pintu utama. Kami justru senang karena memiliki pelanggan seperti Mbak. Semoga kita bisa selalu bekerja sama ya. Amin, insya Allah. Rating 5, ucap Amel girang. Ia menunjukkan kelima jarinya. Ia akan memberikan rating 5 bahkan lebih jika bisa untuk perusahaan ini. Oke, makasih Mbak. Si manajer wanita itu memanggil seorang pria untuk membawakan gulungan kain yang dibawa Amel. Setelah menyelesaikan pembiayaan di kasir, Amel keluar dengan hati senang. Ternyata hari ini diskon bukan hanya 50% tapi 80%. Ia membayar tidak sampai setengahnya. Wah, ia merasa ini hari keberuntungannya. Benar-benar perusahaan model apa yang dikelola oleh bos sedermawan dan oleh bos sedermawan apa hingga sering kali memberikan diskon pada pelanggannya. Patut ditiru, pikir Amel. Saat ia berjalan menuju parkiran, ia melihat seseorang terduduk di kursi roda, menatap ke arah pemandangan yang letaknya di bawah sana. Kursi roda itu bergerak, lalu si empunya berusaha untuk berdiri, walau terlihat tertatih. Sosok itu Amel baru ingat dulu saat ia membawa Alvin ke sini. Pria itu terlihat sedang mengobrol bersama mantan suaminya itu. Amel segera menghampiri pelan-pelan. Sepertinya pria itu tidak sadar kehadiran Amel. Bolehkah saya membantu? Tawar Amel dengan nada mencicit, takut mengganggu, takut jika ia ditatap penuh tajam oleh pria yang ia sendiri tidak jelas melihat wajahnya. Karena pria itu memunggunginya. Pria itu kembali duduk menoleh dan menatap Amel tengah menatapnya. Tadi Anda terlihat kesulitan, boleh saya membantu? Ulang Amel. Pria itu tak lantas menjawab, ia hanya menatap Amel dari atas ke bawah.